Halo semua, salam guru inovatif bersama saya Zulfikar Alimuddin. Kita akan membahas bagaimana mengajarkan sebuah materi dengan pendekatan kurikulum merdeka. Saya berikan dulu gambarnya. Ini salah satu contoh materi dalam pelajaran fisika. Gambarnya kita perhatikan Bapak Ibu. Kemudian biasa yang terjadi adalah seperti ini. Di sini dalam peta ditentukan adalah FK. Ini kemudian ada FB. Kemudian dari sini ke sini biasa disebut dengan LB. Dan dari ke sini kemari disebut dengan LK. Lantas ada rumus FK sama dengan FB kali LB dibagi LK. Pertanyaannya, bagaimana sebetulnya membawakan materi ini sehingga siswa bisa mengikuti dengan asik, seru, terlibat, artinya tidak hanya mendengarkan saja dan berproses di dalamnya. Kemudian kita bisa kemudian melihat perkembangan siswa selama kita mengajar. Dan bagaimana ini semua dikaitkan dengan ketentuan di kurikulum merdeka, yaitu CP, TP, dan ATP. Jadi ini sangat terkait dengan apa yang disebut sebagai penilaian berkelanjutan atau continuous assessment yang ada 3 bagian. Ada assessment for learning. Ini di kurikulum merdeka kita sebut dengan diagnostic assessment. Meskipun kalau menurut saya seluruhnya adalah diagnostic assessment, tapi kita pakai dulu saja ini. Kemudian ada assessment in learning dan kemudian assessment of learning. Jadi penilaian untuk belajar, penilaian dalam pembelajaran, dan penilaian dari pembelajaran. Jadi contohnya kalau ini kita perhatikan, apakah ini mau kita pakai hanya sebagai assessment of learning saja atau tes sumatif, atau sebetulnya dalam proses sampai mencapai titik ini, 3 hal ini bisa tercapai, termasuk diagnostic assessment. Bagaimana melakukannya, bagaimana mengembangkan strateginya, bagaimana mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan higher order thinking skill akan kita bahas dalam video berikut ini. Demikian, salam guru inovatif. Halo semua, salam guru inovatif bersama saya Zulfikar Alimuddin. Di video ini kita akan melihat bagaimana kita mengembangkan materi yang ada di board ini sesuai dengan CP, TP, dan ATP. Untuk itu tentu kita pertama harus mengacu kepada dokumen pemerintah yang menunjukkan capaian pembelajaran apa yang bisa dikaitkan dengan materi ini. Jadi setelah guru melihat, jadi ada pilihan Bapak Ibu. Anda bisa melihat CP-nya dulu, dokumen CP, atau Anda melihat ini dulu. Kalau Anda melihat ini dan Anda buka dokumen pemerintah, maka di halaman 195 ada bagian CP di situ yang mengatakan siswa atau peserta didik mampu menganalisis gerak, gaya, tekanan, termasuk pesawat sederhana. Anda lihat saya sambil membaca, karena guru tidak perlu menghafal ini, guru bisa merefer atau merujuk kepada dokumen, ya. Yang lebih penting adalah kita sebagai guru harus bisa menghubungkan kalau melihat CP seperti ini dan materi seperti ini, lantas apa yang kita harus pikirkan. CP-nya ada, kita harus melihat mengapa gambar ini dan rumus ini dikaitkan sama CP ini. Karena ini bisa dipakai untuk gambar yang lain juga, tapi di video ini saya hanya membahas untuk gambar ini saja. Dan kemudian karena tidak ada sebuah CP, kita berpikir kemudian,
apa ya TP, tujuan pembelajaran yang masuk akal untuk ini. Saya memikirkan merancang ada 3 buah TP. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja ya pilihan saya untuk menentukan TP-TP ini? Gitu. Kalau siswa saya akan mampu menganalisa, maka aspek apa dulu yang perlu saya bangun pada mereka? Pada hemat saya, kalau kita lihat gambar ini Bapak Ibu, ya, karena ini kan contoh anak-anak main ayunan, ya, dalam benak saya, untuk bisa melihat gerak, gaya, dan tekanan, dan gambar tadi menunjukkan sebuah pesawat, contoh sebuah pesawat sederhana, maka untuk bisa menganalisa, saya ingin siswa saya memahami. Ini nanti saya pindahkan ke halaman ya. Jadi saya pakai untuk TP1 saja dulu. Memahami konsep kesetimbangan pada pesawat sederhana. Nah, kalau Anda melihat, saya sambil melihat catatan saya, karena untuk merancang ini saya juga perlu waktu lebih kurang 3 jam, ya. Jadi saya sudah buat draft ya. Jadi tidak bisa saya juga seketika begini, karena saya juga sambil merancangnya. Nah, setelah saya tentukan TP yang pertama, saya berpikir kalau sudah memahami konsep, apalagi ya yang siswa saya perlukan sampai mencapai ke titik ini. Nah, saya sudah buatkan. Tentu saja kita bisa berdiskusi di lain waktu tentang pilihan-pilihan lainnya. Apa TP2-nya? Saya bilang siswa mampu menjelaskan bagian dari pesawat sederhana dengan menggunakan ayunan sebagai konteks. Jadi saya spesifikkan kata ayunan di sini karena dalam proses belajar nantinya saya ingin siswa saya menjelaskan 4 aspek ini, termasuk aspek yang kelima, titik tumpu, dengan menggunakan pendekatan ayunan. Jadi mereka ngerti kesetimbangan dan mereka bisa menjelaskan bagian-bagian ini. Lantas apa TP yang ketiga? TP yang ketiga, siswa mampu menjelaskan keterhubungan berbagai faktor yang ada di dalam rumusan. Karena dokumen ini buat saya, yang saya bukan rumusan adalah ini. Ya. Jadi di tahap ini saya semua tujuan pembelajaran saya hanya di level C saja. Jadi saya belum meminta siswa saya untuk menghitung. Ya, ini CC3. Ini tentu saya mengacu kepada Anderson-Krathwohl taksonomi. TP1 memahami konsep, maka ini CC2. Jadi pergerakannya Bapak Ibu dari CC2, CC3 sampai ke CC4. Setelah kita merancang TP-TP ini, maka kita kemudian akan memikirkan ATP-nya dan bagaimana ATP itu dihubungkan dengan diagnostic assessment. Demikian, salam guru inovatif. Halo semua, salam guru inovatif bersama saya Zulfikar Alimuddin.
Sekarang kita akan memulai penjelasan bagaimana membawakan materi ini dalam ruang kelas. Bagaimana kita membangun proses pengajaran dan membangun proses pembelajaran. Jadi guru mengajar, siswa belajar. Nah, dalam merancang ATP-nya, saya akan mulai proses mengajar. Di dalamnya saya sambil menunjukkan tahapan atau bagian-bagian dari ATP. Di titik ini Bapak Ibu saya mau sampaikan dulu, yang disebut dengan ATP itu ya bisa saja rangkaian TP1, TP2 dan TP3 disebut sebagai ATP. Tidak masalah seperti itu. Kalau saya ada tambahan lagi namanya ATP mikro. Maksudnya apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang satu ini, yang pertama, siswa memahami ini, tentu perlu tahapan-tahapan ya, sehingga siswa betul-betul bisa memahami. Nah, bagaimana melakukannya? Jadi sekarang ini langsung saya kalau membuka kelas ya. Jadi saya akan membuka kelasnya seperti ini. Jadi saya tutup dulu. Selamat pagi anak-anak. Siapa yang pernah mendengar kata pesawat? Kalau kalian mendengar kata pesawat, apa yang kalian ingat? Biasanya banyak jawaban anak-anak ya. Ada yang bilang pesawat televisi, ada yang bisa pesawat telepon, ada yang bisa bilang pesawat terbang. Lantas saya tanya, dari ketiga ini, apa yang sama? Waduh, apa yang sama ya? Terus saya provokasi saja, saya bilang, apakah sama fungsinya? Wah, beda-beda, Sir. Satu untuk nonton, satu untuk menelpon, satu untuk berpindah. Memang sama-sama berbeda-beda itu, tapi ada kesamaan nggak dari semua itu? TV memudahkan kita melihat sesuatu yang jauh dari kita. Telepon bisa mendengar suara orang yang jauh dari kita. Terbang membuat kita bisa berpindah ke tempat yang jauh dari kita. Berarti, apa kesamaan tiga pesawat ini? Jadi kita bertanya dulu, ya. Macam-macam jawabannya. Ini karena kita mau belajarnya ke arah si ayunan, jadi ini boleh saya bantu saja setelah saya bertanya tadi, saya bilang, oh jangan-jangan kesamaan di antara mereka adalah membantu kita ya. Membantu kita mencapai tujuan. Meskipun beda-beda tujuannya. Oke? Nah, itu kalau pesawat, nah. Lantas kalau saya menyebut pesawat sederhana, apa yang terngiang-ngiang di benak kalian? Kalau tadi hanya kata pesawat saja, kalau pesawat sederhana apa ya? Siswa bisa memberikan respon macam-macam, ya. Ada yang mungkin bilang dongkrak. Oh, ada yang bilang juga gunting. Ada yang bilang juga ayunan atau jungkat-jungkit. Mengapa ini disebut pesawat sederhana? Mengapa yang tiga ini hanya disebut dengan pesawat? Sekarang kita lihat yang ketiga saja dulu ya. Kita lihat mengapa disebut dengan pesawat sederhana. Kita pakai ayunan. Okay. Coba perhatikan sekarang. Kalian masih ingat waktu bermain ayunan, Mister akan buatkan replika sederhananya ya. Mudah-mudahan ini nggak jatuh ya. Kita lihat sama-sama. Oke. Biasanya ayunan kan ada batangnya, ada titik tumpunya ya, titik tengahnya, tempat si batang dipasang gitu ya. Sekarang ini mewakili kamu yang suka main ayunan dan temanmu yang badannya lebih kurang sama, hampir sama. Kita pasang. Oke. Bentar ya. Oke. Kita lihat. Apa yang kamu lihat di sini? Biasa waktu kamu main ayunan, kalau kamu duduk di ujung, temanmu di ujung, dan berat kalian sama atau hampir sama,
Apa yang terjadi pada ayunannya? Oh, diam ya, diam. Ya. Diam seperti ini dalam fisika kita sebut setimbang atau seimbang. Ya, kalau kita kayak beli barang ditimbang kan 2 kilo, 3 kilo, ada jeruk yang dimasukkan, ada beban yang dipasang untuk mengukur. Oh, udah sama nih 2 kilo atau 3 kilo. Betul? Seperti ini juga. Ini namanya setimbang. Coba kalian gambarkan dulu, ya. Gambarkan posisi seperti ini di kertas kalian masing-masing. Jadi Bapak Ibu, di titik ini saya minta siswa menggambarkan ini. Ini penting untuk melihat bagaimana siswa kita mengikuti instruksi. Ya. Ini namanya assessment in learning. Ya. Oops. Ini digambarkan, ada satu orang. Gitu. Lantas, karena di sini saya mau melihat apakah siswa saya bisa mengikuti instruksi dan menggambarkannya dengan baik. Untuk siswa yang middle achiever dan high achiever tidak ada masalah sebetulnya. Tapi kita tahu di kelas kita juga ada yang low achiever, bahkan berkebutuhan khusus termasuk tunagrahita di dalamnya, yang tidak terlihat sehari-hari. Jadi menggambar ini penting. Kemudian saya tanya berikutnya, apakah badanmu punya berat? Kedengaran sederhana pertanyaannya. Saya membangun kesadaran, apakah badanmu punya berat? Iya, temanmu juga punya berat. Sekarang beratmu ini, ya, menekannya ke arah mana? Ke bawah. Berat temanmu ke atas apa ke bawah? Ke bawah juga. Oke. Sama beratnya kita sebut ya. Ini berat 1, ini berat kedua. Lihat, perhatikan, ada jarak tidak antara kamu dengan titik tumpu dan temanmu dengan titik tumpu? Ada? Kita gambarkan ya. Ini saya sebut lengan 1 karena berat yang pertama. Yang ini kita sebut lengan 2. Oke. Sekarang apa yang terjadi bila temanmu ini bergeser ke tengah? Apa biasa yang terjadi kalau temanmu bergeser ke tengah? Bagaimana? Siapa yang geraknya akan kemana? Ke bawah, ke arahmu, ke bawah sini, atau ke sini? Kita lihat ya, kita lihat. Oh ya, pengalaman kalian gimana? Ke arah kamu ya, karena temanmu yang mendekat ke tengah ya. Tapi kita coba uji ya. Kita lihat sekarang. Wah, bener ya. Ternyata ketika temanmu bergerak ke sini, maka gerakan ayunan ke arahmu. Betul? Oke. Sekarang pertanyaannya, waktu B1 bergerak ke arah sini, B2 turun ke bawah ya. Jadi saya buat gambar baru. Bapak Ibu, ini penting sekali saya buat gambar baru agar kalau saya gabungkan anak-anak, kembali lagi, siswa-siswa yang punya kemampuan cukup tinggi bisa memahami, tapi siswa yang low achiever dan berkebutuhan khusus tidak akan bisa memahami kalau gambarnya kita gabung. Oke? Jadi sekarang di sini, oke, ini B2. Tadi udah bergeser ya nak, di sini ya, udah bergeser. Ini B1. Beratnya ke bawah. Ini masih kemana? Ke bawah juga? Ke bawah. Pertanyaannya, apa yang berubah? Apa yang berbeda antara gambar ini dengan gambar ini? Nah, ini adalah pertanyaan assessment in learning. Jadi saya tidak menjelaskan, tapi saya bertanya apa yang berubah. Oke. Di sini saya bisa kasih waktu Bapak Ibu. Ini sehingga siswa saya terlibat, ya. Siswa saya terlibat. Mereka mengerjakan, saya kasih waktu 2-3 menit, lantas saya lanjutkan. Oke, anak-anak, kita lihat di sini. Coba sekarang kamu ukur. Oke, ternyata ini yang berubah ya. Jadi kalau ini berubah tidak nak?
Oh tidak ya, karena B2 tidak berubah. Kalau L1 berubah. Karena ini L1-nya posisi demikian, maka ini saya bilang L1 saya kasih tanda bintang. Ya, karena dia sudah berbeda dengan L1 yang sekarang. Oke. Lantas, bagaimana agar posisi ini kembali datar, kembali rata, kembali kesetimbang seperti ini, tapi B1 tidak boleh berubah tempat? Apa yang harus dilakukan? Kita lihat ya. Oke, sekarang tadi kalau kita geser, lihat jatuh. Oke. Kalau si B1-nya, B2 yang tangan kanan saya ini ke kanan, apa yang terjadi? Begitu ya. Oke. Sekarang kalau saya biarkan begini, dia akan bergerak ke arah B2. Sekarang kalau saya gerakkan ke sini, saya gerakkan lagi. Kira-kira sampai di titik mana sehingga kayu ini tidak bergeser lagi, tidak bergoyang lagi. Oke. Sekarang kalian ukur. Ini tadi L1 bintang, sekarang L2 bintang. Oke, L2, kan dia sudah bergeser. Kita gambar. Sekarang kalian gambarkan yang ketiga. Posisi sudah berubah ya. Di sini B1, di sini B2. Oke. Di sini tadi L1 bintang, di sini tadi L2 bintang. Oke. Sekarang pertanyaannya, mengapa pada posisi seperti di atas ayunan menjadi setimbang kembali? Oke. Nah, Bapak Ibu, tadi yang saya katakan bahwa TP1 kita bentar ya. TP3, TP1 kita. Siswa memahami konsep kesetimbangan pada pesawat sederhana. Oke? Maka pertanyaan saya, mengapa pada posisi seperti di atas ayunan menjadi setimbang kembali? Ya. Karena ketika siswa bisa menjawab ini, inilah pertanyaan CC2. Sama dengan tujuan tadi. Lantas di mana ATP-nya? Cuplikan-cuplikan pertanyaan saya tadi, mulai dari bertanya pada praktek, bertanya pada perubahan-perubahan, itu adalah tahapan-tahapan yang saya sebut dengan ATP, sehingga membantu menggiring siswa kita sampai kepada TP yang pertama. Tentu kita lakukan lagi untuk TP kedua dan TP ketiga. Demikian, salam guru inovatif. Halo semua, salam guru inovatif, bersama saya Zulfikar Alimuddin. Sekarang kita pada video keempat ini kita akan melihat Bapak Ibu, tadi ini adalah TP pertama kita. Sekarang saya mau menunjukkan bahwa TP yang pertama ini akan sangat terkait dengan CP kita. Ya. Akan sangat terkait dengan CP ini. Meskipun dia masih TP1, padahal untuk sampai ke sini kita perlu 3 TP, ya, akan sangat terkait. Lantas bagaimana membuktikannya? Tadi ini yang biasanya rumus yang kita pakai untuk membahas ini, ya. Kalau mengajarkan siswa langsung menggunakan gambar dan rumus ini, Bapak Ibu sudah rasakan sendiri seperti apa respon siswa dan seperti apa tingkat kemampuan berpikir mereka. Namun dengan pendekatan ini, lihat rumus ini pakai FK, FB, LB, dan LK. Di sini saya tidak lagi ada kata FK,
LK, LB ya, tapi saya pakai B1, B2, L1, L2. Berat 1, berat 2, lengan 1 bintang, lengan 2 bintang. Oke. Lantas sebagai penutup, ini pertanyaan yang bisa Anda tambahkan di sini sebetulnya ya. Jadi kalau tadi Anda bertanya yang pertama seperti ini, boleh tambahkan kedua ya. Pertanyaannya begini ya. Apakah L1 bintang dikali B1 sama dengan L2 bintang dikali B2? Oke. Nah, untuk menjawab ini, siswa diminta untuk praktek ya. Karena beratnya kita tidak tahu beratnya, kita bisa sambil mengajarkan mereka tentang menggunakan pendekatan sama. Jadi sama-sama X ya, beratnya ini X, yang ini juga X. Oke, diukur ya, diukur. Oh, ternyata ini saya pindah kemari ya Bapak Ibu. Minta siswa mengukur ini ya. L1 diukur, L1 bintang kan 10 cm. L2 bintang diukur 10 cm. Berat 1 disebut X kilogram. Karena sama, maka B2 sama dengan X kilogram. Tadi saya tanya kan, apakah L1 kali B1 dan L2 kali B2 sama atau tidak? Masukkan 10 dikali X sama dengan 10 dikali X. 10X sama dengan 10X. Sama atau tidak? Tentu ini jawabannya ya. Tapi kita kasih pertanyaan ini sehingga siswa menjiwai dulu maksud dari gambar dan rumusan sederhana ini ya. Nanti di TP ketiga kita akan gunakan ini, di ATP ya, lanjutannya untuk menuju TP3 kita akan gunakan untuk menghubungkan dengan rumus yang memang sama, hanya berbeda lambang-lambangnya saja. Demikian, salam guru inovatif. Halo semua, salam guru inovatif bersama saya Zulfikar Alimuddin. Bapak Ibu, dari 4 video yang tadi, nanti kalau Anda cermati lagi, maka di dalam video-video itu akan terlihat bagaimana menggunakan pedagogis. Ya. Saya tidak pernah selama mengajarkan tadi menggunakan istilah-istilah fisika. Ya. Semua istilah yang biasa dipakai anak-anak. Karena sampai titik ini TP saya yang pertama membantu mereka untuk membangun konsep kesetimbangan dulu dari pengalaman mereka. Pengalaman itu dituangkan dalam bentuk gambar dan kinestetik, bergerak. Jadi mereka mengobservasi sendiri, mengingat pengalamannya dan menggambarkannya. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, baik dalam proses ATP tadi, Assessment in Learning dan Assessment for Learning, membuat mereka menjadi semakin terkoneksi antara apa yang dilihat, dialami, digambar, dan difikirkan. Untuk mengujinya, ada beberapa pertanyaan di dalam tadi. Ya. Kemudian, dalam proses bertanya tadi, baik di level ATP maupun di TP 1, 2, dan 3, ada pergerakan tingkat kemampuan berpikir dari C2, C3, dan C4. Sampai pada titik itu pun, saya hanya bergerak di level pengetahuan konsep. Saya tidak minta siswa saya dalam soal-soal tadi untuk mengukur, menghitung, ya, hanya mengukur saja. Ya. Dan posisi terakhir tadi, hanya pada titik menyamakan. Tidak seperti harus menggunakan kalkulator ya, atau angka-angka yang rumit. Kemudian satu lagi, dalam semua proses apa yang saya lakukan tadi ketika saya mengajar, Bapak Ibu lihat nggak, siswanya terasa belajar tidak? Apa buktinya mereka belajar? Mereka mengingat kembali pengalaman mereka, dihubungkan dengan apa yang mereka sedang kerjakan hari ini. Mereka mengerjakan, mengikuti instruksi, betul? Mereka mencoba memahami antara gambar yang mereka, kegiatan yang mereka lakukan dengan gambar yang mereka buat. Kemudian mereka menjawab pertanyaan saya. Inilah tahapan-tahapan yang terjadi selama proses pembelajaran tadi. Dan dengan demikian,
Bapak, Ibu, saya, dan siswa semua bisa merasa yakin bahwa telah terjadi proses pembelajaran, membangun tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Dan kalau kita eksplorasi lebih lanjut, kalau kita kumpulkan TP-TP tadi, maka tercapailah capaian pembelajaran yang sudah kita sepakati bersama. Demikian, salam guru inovatif.